Berjumpa saya lagi, Binta Ferdiana Marsatifa, CGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban dari SMAN 1 Singgahan. Kali ini saya tidak sendiri lagi, saya ditemani oleh Ibu Endang Sujirahayu selaku Guru Bahasa Indonesia dari SMAN 1 Singgahan. Selamat pagi Bu. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu sudah menyempatkan waktu untuk saya kali ini, di mana hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum Bu Endang melakukan proses observasi di kelas bersama saya. Baik Ibu, tujuan dari pra-observasi ini adalah sebagai persiapan awal agar Ibu Endang lebih siap dan lebih percaya diri sehingga pembelajaran yang terjadi di kelas Bu Endang lebih bermakna bagi murid. Nah, dalam pra-observasi ini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan Bu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai pada pembelajaran kali ini? Pada pembelajaran kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat menganalisis struktur dan kebahasaan isi dan kritik. Oke, terima kasih. Jadi tentang esai dan kritik ya Bu ya. Jadi setelah itu bagaimana area pengembangan yang ingin Ibu capai? Setelah mengetahui struktur dan kebahasaan isi, siswa diharapkan bisa menulis isi itu sendiri. Oke, jadi siswa dapat menulis isi. Oke, bagaimana rancangan pembelajaran yang sudah Ibu buat dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun dari metode pembelajarannya? Untuk model pembelajaran ini saya rencanakan pakai discovery learning, yaitu dengan pertama memberikan rangsangan dengan cara menayangkan gambar atau foto, kemudian siswa mengidentifikasi masalah atau problem yang ada di gambar tersebut, kemudian ada pengumpulan data dan pembuktian, dan yang terakhir menarik kesimpulan. Oke, jadi itu saja itu ya Bu ya, strategi discovery learning agar anak ini bisa menemukan masalah yang mereka cari. Oke, untuk media pembelajaran, kira-kira apa saja media pembelajaran yang akan Ibu rencanakan untuk pembelajaran kali ini? Untuk media pembelajaran rencananya nanti akan saya gunakan LCD untuk menayangkan gambar-gambar atau foto-foto itu. Kemudian otomatis LCD itu ada laptopnya juga. Kemudian ada ya itu saja mungkin. Jadi serta bahan ajar yang sudah disiapkan ya. Jadi Bu ya, setelah mempersiapkan ini semua, jadi kira-kira kapan Bu akan melaksanakan pembelajaran tersebut, di hari apa, jam berapa, dan di kelas berapa? Hari Rabu jam ke-34 di kelas 12.2. Oke, baik Bu ya. Jadi besok hari Rabu depan saya akan datang ke kelas Ibu untuk memberikan observasi dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah, sebelum kita akhiri percakapan ini, apa yang Ibu dapatkan dalam percakapan kali ini, yang Ibu dapatkan dalam percakapan waktu ini observasi itu mendapatkan gambaran antara pandangan tentang media, metode, strategi, terus apa yang harus saya gunakan dan akan saya persiapkan dengan baik. Oke, baik Bu ya, selamat berjumpa di rangka depan. Terima kasih. Setelah selesai melakukan observasi besok dan pembelajaran di kelas, nanti kita akan adakan lagi percakapan pasca observasi Bu, di mana percakapan pasca observasi ini nantinya saya akan didampingi oleh pengajar praktik saya, yaitu Bapak Tulus. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya Bu. Semoga nanti kita akan melakukan observasi di kelas dengan
lancar dan bisa tercapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di proses observasi. Sebelum kita mulai membahas materi berikut ini, coba kita berdoa dulu. Amin. Pagi ini kita akan membahas tentang IC, yaitu dilihat dari struktur dan pembahasaan. Namun sebelumnya apa itu IC? Nah, sekarang kita tampilkan dulu ada sebuah gambar, kemudian nanti Anda bisa berpendapat bagaimana pendapat Anda tentang gambar yang akan ditayangkan ini. Next. Nah, sebelumnya tujuan pembelajaran kita adalah mampu menulis gagasan, pikiran, karangan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan yang logis, kritis, dan kreatif dalam bentuk teks informasi. Jadi IC itu termasuk teks informasi. Nah, hari ini kita belum menulis ya, tapi cuma kita tahu apa sih IC itu. Nah, sebelum kita membahas ke materi, coba sebelumnya kita harus ini kesepakatan untuk peraturan kelas, yaitu datang tepat waktu dan yang terlambat kan. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan angkat tangan, atau jika mau mengusulkan apa ya, kemudian mendengarkan dengan baik dan tidak berisik ya, yang biasanya bisik-bisik tolong mematuhi peraturan kelas. Kemudian dilarang membuka HP jika belum ada HP-nya, tolong di silent dulu sebelum ada instruksi untuk membuka HP dulu. Baik, coba ditayangkan next ya, nih. Nah, coba perhatikan di sini kira-kira gambar apa? Angkat tangan. Satu. Iya. Pedalaman. Suhu pedalaman. Ada lagi, Andika. Bola. Apa Andika? Pedalaman. Apa? Pedalaman. Sama ada lain selain suhu pedalaman. Video apa video yang disaksikan? Orang yang lagi kumpul. Ini loh coba di sini pakaian adat. Nah, coba perhatikan. Kira-kira adat mana ini? Papua. Papua. Dayak. Badui. Ada lagi? Adel. Apa Del? Kayak orang Papua. Kamu sih kalau ya seperti suku Dayak. Suku Dayak. Ya. Jadi ini adalah suku Dayak. Coba. Jadi jawaban suku Dayak mungkin ada yang mau berpendapat bagaimanakah suku Dayak ini kalau Anda setelah melihat ini, bagaimana pendapat Anda? Ayo, iya, rukun Dika. Apa? Rukun sama-sama. Terlihat rukun. Ada lagi? Ya. Masih belum Mengikuti masih Ketinggalan semua. berada dengan kental. Ada lagi? Dan pakaiannya belum kayak orang-orang pakaiannya belum modern. BB mungkin? Nggak punya pakaian. Banyak beragam jawaban. Nah, sekarang karena materinya itu IC. Nah, apa sih IC itu? Next.
penulis tentang subjek tertentu. Jadi subjek bisa juga objek ya. Jadi opini apa? Opini Pendapat. Nah, tadi kalian sudah mendapat tentang suatu gambar tersebut. Nah, atau cara pandang seseorang terhadap suatu objek atau peristiwa. Ini jadi menurut IC itu tidak harus karya sastra ya. Jadi dari peristiwa, dari objek, dari subjek. Nah, subjek itu bisa orang, objek itu bisa tempat. Ini bisa ditulis sebuah karya yang namanya IC. Oke? Nah, apa ciri-ciri IC? Yang pertama, berbentuk prosa. Prosa itu yang bagaimana karangan jadi tidak terikat seperti puisi. Nah, memiliki gaya pembeda, selalu tidak utuh, memenuhi keutuhan penulisnya, dan mempunyai nada pribadi atau bersifat pribadi. Jadi karena pendapat pribadi itu tadi. Silakan lanjut. Nah, ini macam-macam atau jenis IC. Yang pertama adalah IC deskripsi atau deskriptif. Kemudian pengertiannya, IC yang menuliskan subjek atau objek yang dapat menarik perhatian penulis. Nah, tadi kan suku Dayak contohnya kan, kalian kok menarik sekali, saya akan menulis sebuah IC. Nah, ini dinamakan IC deskriptif. Jadi deskripsi, kalau wacana deskripsi kan sama dengan menggambarkan suatu objek. Kemudian IC tajuk, yaitu IC yang menggambarkan pandangan atau sikap terhadap satu topik atau isu dalam masyarakat. Jadi di dalam satu masyarakat itu misalnya ada kejadian yang viral. Nah, itu bisa dibuat IC yang namanya IC tajuk. Berikutnya IC cutilan watak. Ini IC yang memperbolehkan seseorang penulis membeberkan beberapa segi dari kehidupan individual seseorang. Jadi misalnya ya, jadi saya akan menulis ini seseorang ini, misalnya Maimaya ditulis sebagai subjeknya boleh. Nah, ini termasuk IC cutilan watak. Dan yang terakhir adalah IC pribadi, yaitu IC yang ditulis sendiri oleh pribadi tentang dirinya sendiri. Sebentar. Nah, karena kita membahas IC, maka kita tidak lepas dari yang namanya kritik. Jadi IC itu selalu bersamaan dengan kritik. Jadi kritik dan IC itu adalah teman yang setia, selalu bersama-sama kemanapun dia pergi, ya. Jadi kalau misalnya, jadi selalu bersama, sini ada Andika, sini ada Bila, misalnya. Jadi selalu berdua, kritik dan IC. Nah, apa itu kritik? Nah, ini yaitu suatu ucapan atau tanggapan mengenai baik buruknya suatu karya. Loh, kalau begitu baik buruknya itu seperti resensi, betul, ya. Karena yang dinilai adalah kelemahan, bisa keburukannya, ya, kelemahan dan keunggulan. Ini kritik. Jadi kritik itu banyak mengarah ke karya sastra, bukan ke kejadian. Nah, jadi dari karangan, kalau yang IC itu dari kejadian. Tuh, jadi karya sastra dan fenomena. Nah, nanti ada pembeda antara kritik dan IC. Jadi kritik dan IC selalu bersama-sama. Jadi selalu ini teman dekatnya. Next. Nah, kalau tadi ciri-ciri IC, sekarang ciri-ciri kritik. Nah, bersifat menanggapi atau mengomentari karya orang lain, menunjukkan kelebihan dan kekurangan, memberikan saran perbaikan, bertujuan menjembatani pemahaman pembaca. Jadi tadi kan sudah saya katakan bahwa karya ini yang difokus untuk kritik, ya, fokus untuk kritik itu karya. Apakah harus novel? Tidak harus, puisi juga bisa, ya, puisi juga bisa. Next. Nah, ini perbandingan
antara IC dan kritik. Jadi berdasarkan pengetahuan yang disajikan, itu kritik adalah objek kajiannya adalah karya, sedangkan IC kajiannya adalah fenomena. Tapi juga bisa berupa karya, tidak harus ya. Kemudian ada deskripsi karya bila berwujud buku, deskripsinya berupa sinopsis. Tahu sinopsis? Tahu. Apa sinopsis? Karya. Sinopsis itu apa? Cerita sebelum. Ini film. Urutan cerita, sinopsis. Ayo siapa tahu sinopsis itu apa? Sinopsis. Ringkasan cerita. Ringkasan cerita. Itu sinopsis. Kemudian tidak ada ringkasan atau tidak ada sinopsis untuk yang IC, tapi kalau kritik ada menyajikan data objektif, tidak selalu untuk IC. Kemudian berdasarkan pandangan penulisnya. Untuk kritik nilai secara objektif disertai data dan alasan yang logis. Kemudian kajian yang dilakukan secara subjektif menurut pendapat pribadi penulis untuk IC. Kemudian yang kedua, menggunakan kajian teori yang sudah mapan. Sedangkan IC jarang atau tidak pernah mencantumkan kajian teori. Kajian teori itu apa? Sumber data. Kemudian yang ketiga, pembahasan terhadap karya secara utuh dan menyeluruh. Sedangkan IC objek kajiannya pada hal yang menarik menurut penulisnya, namun tetap diulas secara utuh. Nah, dari sini bagaimana menurut Anda sulit tidak membedakan atau membandingkan antara kritik dan IC? Tidak. Agak sulit, namanya yang pertama itu. Jadi kajiannya kan yang kritik ada yang karya, terus yang bisa itu ada yang karya, nanti juga bisa masuk ke dalam itu. Ada lagi yang semuanya bisa ya? Bisa. Nah, sekarang dari tampilan ini kalian bisa membentuk kelompok. Akan saya beri contoh IC ya, contoh IC ya, bisa berbentuk kelompok. Seperti tiap kelompok demonstrasi dari IC yang dibaca, dari kritik yang dibaca. Ya, silakan bentuk kelompok. Silakan kelompoknya 6, yang satu kelompok 5. Ya. Ayo, langsung 5, 6 anak langsung. Sudah ditentukan. Sudah. Untuk kelompok. Kamu Ayo kelompok. Bapak satu di mana Bu? Tempatnya? Ini di sini, di sini. Ayo bagi 2. Kelompok 5, 6 anak. 5 yang satu 5. 6 kelompok. Karena ada 35 ya, tidak 36 ya. Di sini ada contoh IC dan contoh kritik ya. Kelompok satu di mana Bu? Kelompok 1 di sini. Ini kelompok mana? Ya. Di sini yang sini. Kelompok sini masih kurang. Gimana yang satu lagi kan? Sini kan? Kamu sekarang ke sini. Ini Pak. Ini ya. 6, ayo 6. Ini yuk. Kita juga kurang.
kira enggak? Mbak kowe ngono. Kira ngono. Jangan mulai naik. Kelas ini ngene ya. Laboratorium ya, Pak. Baca di situ ada contoh isi apa di buku ini juga ada. Ini judulnya ini isi. Ini pertanyaan kita. Siap. Ya. Ini dari sini. Ini anggotanya ini. Terus ini kritik pertanyaannya ini. Loh, 6 kelompok aja, 1, 2, ayo gabung, aku gabung deh. 4 ya, 5 ya, 1. Kan 6, 5. Nah ini kotak ini gabung satu gini. Ini 6 kelompok, 6 satunya. Ini ya, ini yang sambil mengamati kritik. Sekarang kita lihat dulu, next bisa, untuk kebahasaannya. Loh, mulai awal, setelah itu. Nah, kebahasaan. Di situ kan ditanyakan kebahasaannya. Kebahasaan ISE ini bukan, oh ya, kebahasaan. Seharusnya struktur dulu, tidak apa-apa. Kebahasaannya banyak menggunakan pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif itu yang bagaimana? Bersifat mengajak, mempengaruhi. Nah, kemudian yang kedua, penggunaan ungkapan atau pernyataan yang bersifat menilai atau mengomentari. Ini untuk kritik. Menggunakan istilah teknis. Dan terakhir, menggunakan kata kerja mental. Kata kerja mental ini kan kebalikan dari material ya. Mental itu berdoa yang tidak kelihatan, kata kerja mental. Jadi kata kerja tapi tidak kelihatan. Ini berdoa itu kata kerja mental. Kemudian sebelumnya ada strukturnya. Coba strukturnya. Nanti di ISE itu Anda pahami apakah sudah memenuhi strukturnya. Yang pertama adalah pendahuluan. Pendahuluan itu berisi ini awal membangun kerangka, biasanya akan mengungkapkan secara sekilas topik atau tema yang akan diangkat. Nah, di situ sudah ada. Kemudian isi yang kedua, topik atau tema yang telah dipilih. Sebelumnya akan dibahas lebih jelas. Dan yang terakhir penutup untuk struktur. Jadi ada pendahuluan, isi, dan penutup. Jadi isi yang akan Anda baca itu sudah mengandung struktur dan kebahasaan. Jadi selain menjawab pertanyaan, menanggapi, Anda akan menganalisis struktur dan kebahasaannya. Nanti tiap-tiap kelompok mewakili satu ke depan untuk demonstrasi tentang unsur dan kebahasaan ya dari ISE ataupun kritik. Kalau kritik tidak ada strukturnya ya, tapi punya kebahasaan kalau kritik. Tapi kalau ISE itu punya struktur dan kebahasaan. Silakan dibaca. Tidak panjang kok tontonnya. Baca. Baca ini. Baca ini sebagai itu anggota dari R. Musik adalah musik, puisi adalah puisi, musik dan puisi yang berbeda. Pertanyaan kok. Yang satu struktur dan kebahasaan. Ya. Sementara yang lagi menggunakan kata. Ya, diisi tidak apa-apa, pakai pensil tidak apa-apa. Terus ini ya Iko, cuma ini kan untuk struktur dan kebahasaannya ya. Kita
bidangnya. Sesuai dengan pertanyaan yang ya. Sudah mulai? Sudah, ini kelompok 2 akan mempresentasikan apa yang diperoleh dari membaca IC di kelompok. Terima kasih Bunda semuanya. Saya akan membacakan hasil diskusi dengan kelompok saya tentang jawaban dari beberapa pertanyaan setelah kami membaca essay yang telah diberikan. Oke, yang pertama yaitu tuliskan informasi-informasi penting yang terdapat dalam essay tersebut. Dalam essay tersebut yang kami bawakan adalah 2 jenis musikalis puisi. Yang pertama itu adalah puisi yang diiringi dengan musik, dan di situ puisi dianggap sebagai objek. Yang kedua yaitu puisi yang dibuat menjadi musik. Oke. Yang kedua yaitu ciri essay apakah yang paling dominan dari teks essay tersebut. Jadi sebentar, tadi yang pertama adalah tentang musikalisasi puisi. Nah, yang kedua, jadi musikalisasi puisi itu dibagi 2, yaitu 1 yang puisi diiringi musik, dan kedua puisi diubah menjadi musik. puisi diubah menjadi musik. Itu informasi yang diperoleh kelompok 2 dari essay yang dibaca. Silakan dilanjut. Selanjutnya, ciri essay yang paling dominan. Yang pertama yang kami lihat yaitu isi essay tersebut bersifat subjektif. Subjektif, karena yang kita teliti adalah sebuah jadi subjeknya adalah isi. Selanjutnya yaitu pendapat, sudut pandang, argumen, dan sikap pikiran dari penulis. Pak. Banyak kalimat yang menarik itu. Jadi maksudnya yang menarik itu bahwa pandangan dari penulis sendiri. Pandangan dari penulis sendiri, banyak pandangan dari penulis sendiri. Nah, contoh pandangan dari penulis itu kalimatnya bagaimana? Nah, ini kok belum ada. Di situ dibaca. Ada. Kalimatnya menurut penulis, dibaca aja. Penulis itu meski berbeda keduanya ini saya baca dari awal nih. Yang pertama itu musik adalah musik, puisi adalah puisi. Musik dan puisi juga jenis lain kelamin yang berbeda. Yang satu bersandar kepada bunyi sebagai bentuk ungkapannya, sementara yang satunya lagi menggunakan kata atau bahasa. Ini masih dari umum, pendapat umum ya. Terus ini pendapat dari penulisnya itu, namun masih berbeda, keduanya kerap bertemu dalam selanjang pergaulan bentuk pertunjukan. Untuk itu ada macam-macam pertemuan ini yang kemudian berkembang yang lantas lazim disebut istilah pemburu dan jadi dilihat dari sudut pandang penulis. Ada lagi yang ditanyakan, disampaikan? Ya. Yang ketiga yaitu apa tujuan menulisnya tersebut, berikan alasannya. Apa tujuan penulis? Penulis essay yang judul itu. Apa? Saya beberapa lebih lanjut yang saya temukan hanya memberikan informasi terkait musikalisasi. Kenapa dipilih musikalisasi puisi? Karena dominan banget musikalisasi. Dominan sekali kalimat-kalimat yang mengarah ke musikalisasi puisi. Baik, kelompok yang lain coba diberi aplaus untuk kelompok 2. Jadi essay menurut kelompok 2, jadi essay yang dibaca itu mengenai musikalisasi puisi. Tentunya kalian tahu bagaimana musikalisasi puisi. Mungkin pas kita baca puisi diiringi musik atau puisi itu diubah menjadi musik, nah itulah yang dinamakan musikalisasi puisi. Ada yang lain mungkin informasi yang lain selain musikalisasi puisi? Ada yang lain untuk essay? Iya, essay, iya silakan. Kelompok berapa? Kelompok 4. Tetap masih essay ya? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita sudah memberikan saya. Dan kali ini saya akan mempresentasikan dan juga diskusi saya bersama kelompok saya tentang essay. Yang pertama, tuliskan informasi penting yang terdapat dalam essay tersebut.
Kalau kami menemukan bahwa ada dua, yaitu puisi dan musik merupakan hal yang berbeda. Namun di esai ini ditujukan bahwa puisi dan musik sering disandingkan, sehingga muncul bentuk-bentuk puisi, yaitu ada musikalisasi puisi, dan musikalisasi puisi dibentuk menjadi dua, seperti Andika tadi, puisi jadi musik dengan puisi diubah menjadi musik. Jadi intinya informasinya apa? Maksudnya itu Musik dan puisi beda. tidak bisa disandingkan. Namun pada opini ini disandingkan bisa menjadi musikalisasi puisi. Yang kedua itu ciri esai apakah yang paling dominan di teks tersebut. Yang pertama, memiliki gaya penulisan yang khas. Ya, seperti sama Andika, tulisan di sini khas dari pembuatnya. Ya, seperti contoh tadi yang Andika sebut itu. Dengan yang kedua, bentuk paling purba. Purba itu kalau biasa kan bentuk paling awal. Apa? Bentuk awal yang pertama, tapi kan di sini disebutkan bentuk paling purba. Purba kan terlihat seperti waktu purba, waktu lama lalu purba ya. Ini disebut seperti itu. Dan itu dalam bentuk bebas seperti kata-katanya tadi, seperti pengarang. Ada yang rancang, ada yang bentuk paling purba seperti itu. Menurut kalian apa bisa dari penulis esai tersebut? Berikan alasanmu. Memperkenalkan agar membaca tentang musikalisasi puisi dan bentuk dari musikalisasi, dan menegaskan musik di musikalisasi puisi itu bisa menjadi faktor bagus atau tidaknya. Nah, inilah pendapat dari kelompok 4. Jadi mungkin intinya sama ya, namun awalnya musik dan puisi itu beda. Itu pendapat. Jadi tadi kita disuruh untuk berpendapat, sehingga beda pendapat itu tidak apa-apa, tapi yang penting intinya sama. Beri aplaus untuk kelompok 4. Untuk kritik mungkin kelompok yang lain ya, silakan. Kritik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naya Fitriana. Di sini mewakili dari kelompok 5 akan membahas tentang kritik. Di mana dalam pembahasan kali ini yaitu tentang puisi. Puisi yang dikritik oleh yang bernama Faizia Zulfa, yang mengkritik karya Sutarji Kalsubagri dengan tujuan mendekatkan diri kepada syair-syair yang telah dibuat oleh Sutarji Kalsubagri. Di sini informasi yang saya dapatkan dari kritik yang telah disampaikan dalam teks, yaitu tentang Sutarji Kalsubagri dalam kalimat di setiap larik dan bait puisi menggunakan kata-kata yang berulang-ulang. Di sini contohnya puisi Sepi Sofi. Pada baris pertama, sepi sau muka sepi sau duri, sepiku dosa sepupau supi. Penggunaan kata yang berulang dalam puisi Kalsubagri yang menjadi identitas dari Kalsubagri tersebut. Kelompok lain. Dan dalam penyampaian puisi dari Kalsubagri, penulis menyebutkan bahwasanya puisi yang dibuat oleh Kalsubagri itu selalu memberikan perasaan kepada para pembacanya, selalu memberikan perasaan kepada pembacanya seperti rasa kebahagiaan, sedih, maupun merasa mencekam dalam setiap baitnya. Kemudian unsur-unsur yang terdapat pada kritik sastra oleh penulis yaitu
karya Kausi Bakri pada puisinya berjudul Solitude pernah menyatakan dia menjadi Presiden Republik Indonesia. Jadi Kausi Bakri pernah menyatakan bahwasanya dia adalah Presiden penyair Indonesia karena merasa bahwa banyak sekali karya-karyanya yang begitu berbeda. Kemudian terdapat ulasan juga mengenai maknanya tadi di setiap subjeknya menggunakan kalimat berulang, kata-katanya sepisau artinya sepisau, kemudian teori yang kritik, kata yang diulang dengan menggunakan agak konkret, sulit dipahami. Bahasanya, gaya bahasanya itu lumayan tinggi bagi penulis pemula untuk puisi. Jadi kesimpulan kritikusnya, pengkritik menggunakan diksi sepisau di dalam setiap karya itu menimbulkan perasaan yang terus diulang. Iya, bahasaannya agak konkret. Kemudian dari tersebut kita dapat mengetahui yaitu dalam memaparkan kritik yaitu menggunakan kondisi kata pendukung opini yang disampaikan oleh penulis kepada subjek atau orang. Di sini Sutarji Kausi Bakri. Kemudian ciri-cirinya setelah kami berdiskusi yaitu satu, bersifat mendagari atau mengomentari karya Sutarji Kausi Bakri, menunjukkan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya tadi memberikan representasi perasaan kepada para pembacanya. Kemudian kekurangannya karena terlalu menggunakan kata-kata yang konkret dan sulit dipahami bagi yang baru menjadi pembaca puisi pemula. Kemudian memberi saran agar Sutarji Kausi Bakri lebih bisa menggunakan bahasa yang lebih mudah dipahami oleh para pembaca. Sudah. Nah, dari ketiga tampilan teman tadi, mungkin ada kelompok lain yang menanggapi. Jadi yang dua tampilan itu untuk isi, yang satu tampilan untuk kritik. Mungkin ada yang menanggapi. Untuk kritik tadi Andika ada menanggapi? Cukup. Well, kurang. Mungkin ada tanggapan untuk kritik. Terima kasih kelompok 5. Coba semuanya memberi obrol untuk kelompok 5. Jadi tadi sudah ada perwakilan kelompok untuk mempresentasikan kritik dan isi. Untuk itu sekarang coba perhatikan semuanya. Jadi apa yang Anda peroleh pada pelajaran kali ini? Ya Wandika, yang diperoleh pelajaran pada berbagai informasi tentang isi maupun kritik. isi ataupun kritik. Ada lagi? Ya, Maya yang diperoleh pelajaran pada hari ini. Mengetahui struktur dan kebahasaan dari esai dan kritik. Mengetahui struktur dan kebahasaan dari esai dan kritik. Ada lagi? Nah, jadi selain kita tahu apa itu kritik ya, kemudian kebahasaan, struktur, ciri-ciri kritik. Nah, dari situ nanti kita dapat menulis sebuah esai dan sebuah kritik dari karya sastra. Tapi kalau esai itu menurut pandangan pribadi kita masing-masing. Nah, untuk sementara pelajaran kali ini kita tutup dan terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.
berjumpa lagi bersama saya Dinta Ferdiana Marsativa, JGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban dari SMAN 1 Singgahan. Kali ini saya masih ditemani oleh Bu Endang Puji Rahayu selaku guru bahasa Indonesia yang telah saya supervisi akademik, dan juga saya ditemani oleh Bapak Tulus Widodo selaku pengajar praktek saya dalam PGP Angkatan 10 Kabupaten Tuban. Baik, di dalam pasca observasi ini saya akan menyampaikan hasil observasi yang sudah saya lakukan minggu lalu, Bu Endang, di mana Bu Endang sudah melakukan kegiatan pembelajaran di kelas. Sudah nampak dari kegiatan pendahuluan, diantaranya mengecek kehadiran siswa, berdoa, dan juga menggunakan pertanyaan pemantik sebagai awal stimulus pertanyaan bagi siswa. Yang kedua, Bu Endang juga sudah melakukan kegiatan inti dengan memberikan sebuah permasalahan kepada setiap kelompok dengan anak-anak membentuk kelompok dan mereka berdiskusi dengan masalah masing-masing yang harus mereka presentasikan. Dan yang terakhir adalah kegiatan penutup, yaitu Bu Endang sudah merefleksikan kegiatan pembelajaran dengan menanyakan perasaan siswa dan menanyakan seberapa paham mereka melakukan atau memahami materinya. Oke Bu, setelah itu saya akan memberikan pertanyaan terkait dari jalannya proses observasi yang sudah kita lakukan minggu kemarin, yaitu ada beberapa pertanyaan yang harus saya ajukan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu tentang jalannya proses observasi kelas yang sudah kita lakukan minggu lalu? Perasaannya semangat, senang, karena pada saat itu pikiran fresh. Oke, pikiran fresh, semangat, senang ya Bu ya. Bisa Ibu ceritakan kembali apa area pengembangan yang sudah Ibu kembangkan dan langkah-langkah pembelajaran apa yang sudah Ibu lakukan dalam pembelajaran tersebut? Oke, karena kemarin itu adalah tujuan pembelajarannya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan IC. Nah, untuk itu kelanjutannya adalah siswa diharapkan bisa menuliskan IC dan mempublikasikannya ke majalah dinding atau majalah sekolah. Oke, baik. Apakah area pengembangan tadi sudah Ibu sampaikan tadi itu sudah berhasil dilakukan Bu dalam pembelajaran kali ini? Nah, untuk sebelum itu akan saya ceritakan dulu langkah-langkah pembelajarannya. Sebelum apakah saya sudah menerapkan area pengembangan atau belum, berhasil atau belum. Sebelumnya sejarah langkah pembelajarannya adalah yang pertama, tadi sudah disampaikan bahwa saya melakukan pembukaan dengan memberikan pertanyaan pemantik, yaitu apa itu IC. Kemudian saya tayangkan gambar. Kemudian anak-anak mengamati gambar tersebut. Nah, karena gambar tersebut akan muncullah pendapat siswa, oh ini gambar ini gambar ini. Nah, ini berhubungan sekali dengan materi IC, karena IC itu adalah pendapat pribadi penulis tentang opini yang viral pada saat itu. Nah, setelah pembukaan, yaitu melakukan kegiatan inti. Dalam kegiatan inti itu saya membentuk kelompok. Nah, karena saya coba ini membentuk kelompok dengan cara acak. Nggak tahu nanti apakah ini berkumpul anak yang berkemampuan bagus dengan itu tersebar, tidak tahu. Saya akan mencoba pembentukan kelompok. Saya suruh anak berhitung 1 sampai 6. Kemudian 1, 2, 3, 4. 1 mengelompok pada nomor 1 sampai nomor 6. Itu untuk pembentukan kelompok. Apakah ini berhasil atau tidak, kita uji coba nanti. Setelah itu, setelah terbentuk kelompok, anak-anak berdiskusi untuk mempresentasikan IC. Saya beri contoh IC pada waktu itu yang harus dikerjakan dan harus dipresentasikan. Kemudian kegiatan penutup ini saya melakukan refleksi dengan menanyakan apa saja yang diperoleh dari pembelajaran kali ini. Nah,
setelah itu tadi ditanyakan bahwa apakah sudah area pengembangannya sudah tercapai. Ini sudah tercapai, tapi juga yang namanya anak ada juga kelompok yang belum tahu atau tidak mengerti, tapi mayoritas siswa tersebut sudah bisa membedakan apakah apa isi itu dan bagaimana cara menulisnya. Oke. Nah, gitu. Oke Bu, baik. Jadi ada beberapa anak yang masih belum paham, masih pasif, belum aktif pasif, gitu ya Bu belum ya. aktif, ya. Kira-kira hal itu mengapa terjadi Bu? Ya, karena faktor kemampuan pengetahuan siswa yang berbeda. Oke, pengetahuan awal siswa yang berbeda ya. Jadi kalau itu terjadi, apa yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi masalah tersebut? Nah, selain mengubah anggota kelompok, ya kan anggota kelompok tadi ternyata yang pasif itu heterogen, anaknya kemampuannya di bawah semua. Nah, untuk itu saya akan mengubah anggota kelompoknya, saya ajak lagi, kemudian melakukan pembelajaran diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa agar pembelajaran lebih bermakna. Oke, baik. Jadi Ibu akan mengelompokkan yang pintar itu diratakan agar bisa membantu temannya yang kurang paham agar mereka bisa semua paham, dan juga Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar pembelajaran tersebut lebih bermakna sesuai dengan kebutuhan murid. Seperti itu ya Bu ya. Jadi kegiatan yang akan Ibu lakukan itu kapan yang akan dilaksanakan atau direalisasikan kira-kira? Pada pembelajaran berikutnya. Pada pembelajaran berikutnya langsung direalisasikan ya Bu. Oke. Bagaimana agar Ibu akan lebih konsisten dalam melakukan tadi pembelajaran diferensiasi? Ya. Selain mengetahui peta kemampuan, terutama pengetahuan ya masing-masing peserta didik sehingga bisa merata, juga tentunya saya tetap semangat ya dan bisa merancang langkah-langkah pembelajaran yang saya lakukan di kelas dan bisa memperbaiki kekurangan-kekurangan yang saya lakukan. Mungkin masih jadi tetap semangat ya Bu ya, tetap semangat untuk bisa menghasilkan pembelajaran yang bermakna bagi murid, yang menyenangkan dan bisa berpihak pada murid. Nah, kali ini apakah Ibu ingin didampingi oleh siapa untuk pembelajaran diferensiasi selanjutnya? Kira-kira Ibu ingin didampingi oleh siapa? Ya, kalau di sini kan sesama guru bahasa Indonesia tentunya Bu Desa. Nah, karena apa? Karena anak-anak kan tadi pengembangan selanjutnya itu kan anak menulis isi. Nah, otomatis saya harus minta bantuan teman sejawat apakah di dalam tulisan isi itu sudah memenuhi kriteria, ada kebahasaannya sudah sesuai, strukturnya sudah sesuai apa belum. Nah, itu yang paham mengetahui hal tersebut adalah seprofesi sama bidangnya. Baik Bu, yang terakhir bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan dari pra-observasi kemarin, kita melakukan observasi juga, dan yang terakhir adalah pasca observasi, bagaimana? Semuanya sama, senang, semangat karena menambah pengalaman. Walaupun ini saya akhirnya bisa merancang langkah-langkah pembelajaran yang lebih matang gitu untuk mempersiapkan pembelajaran yang lebih baik gitu ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya untuk Pak Tulus dan Bu Endang. Terima kasih. Saya akhiri dalam sesi pasca observasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.